Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau sharing simple aja sama kalian perbandingan langsung antara Sony Xperia XZ1 dengan Sony Xperia XZ2. Nah, kira-kira kalian yang mulai ada kebimbangan mau beli yang mana nih kedua HP ini? Dan ya mungkin ini bisa jadi video referensi aja lah. Kalau enggak ya bikin video ya sekedar informasi aja, siapa tahu kalian fanboy Sony. Kita lihat untuk harganya di sini di langsung, kalau XZ1 kalian bisa mendapatkan di harga 1 jutaan sampai 1,2 juta, dan di XZ2 ini harganya sekitar 1,4 sampai 1,5 lah, ada 1,6 kalian pengen dapat kondisi yang terbaik. Ya, selisihnya bisa diambil kesimpulan sekitar 300 sampai 400 ribuan aja. Oke, dan selanjutnya ini dari segi desain dan body. Langsung aja kita bisa melihat perbedaannya di sini. Kalau untuk XZ2 tampilan depannya lebih kekinian pakai layar yang sudah rasio 18:9. Jadi lebih memanjang, bezel atas dan bezel bawah terlihat lebih tipis. Di XZ1 masih tebel banget, tapi keduanya sama-sama sudah Corning Gorilla Glass. Tapi kita bahas nanti. Ya selebihnya peletakan stereo speaker, LED notifikasi, kamera, ya gitu-gitu aja lah. Untuk bagian samping di sini ada sedikit perbedaan. Posisi fingerprint di XZ1 di bagian samping dan di XZ2 di bagian belakang. Tapi aku sama-sama nggak suka fingerprintnya di XZ1, rada butuh tempel-tempel, tekan-tekan, dan di XZ2 tinggal tempel tapi peletakannya nggak enak banget di bagian tengah, jadi jadinya rada butuh ke bawah. Enaknya di bagian kamera, jadi ini desainnya aduh gimana ya, yang nggak enak untuk peletakan fingerprintnya lah. Kameranya sama-sama satu biji, terus itu aja. Cuma di XZ2 ini nggak ada lubang headset, jadi berasa real flagship banget. Ya untuk build quality ini dari bahan kaca XZ2, jadi terlihat lebih premium. Di XZ1 masih dari metal, lebih premium, lebih mewah, dan lebih fungsional karena bisa wireless charging. Jadi dari segi desain dan body aku sedikit lebih pilih XZ2. Ya jelas banget kalau rasionya udah beda, ini udah enak di XZ2. Tapi kalau resolusi gimana nih, kita langsung cek di situsnya langsung GSM Arena. Ya kalian bisa melihat kalau kedua layar HP ini masih sama-sama IPS LCD, dan ukurannya sedikit lebih gede di XZ2, jelas 5,7 inch dengan resolusi sama-sama di 1080 pixel, cuma lebih gede sedikit di XZ2 2160 pixel, rasio 18:9 dengan kerapatan di 400, sama-sama kerapatan 424 ppi. Teknologinya sama-sama Corning Gorilla Glass 5, Trinomics Display, X-Ray Engine sama-sama. Dan untuk real life-nya emang kerasa banget lebih lebih lega di XZ2 karena lebih mepanjang. Tapi soal kualitas sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang signifikan guys. View angle, brightnessnya juga sama-sama bagus lah. Ya karena sama-sama HP flagship sebenarnya ini performanya udah overkill banget sama-sama. Coba kita tes buat media apa ini, charging. Tek. Iya, coba kalian bisa melihat perbedaannya nggak? Sepersekian detik itu kan. Tek. Nah, ini HP masih overkill banget kalau kalian perhatikan. Dari segi spesifikasi kalian bisa melihat di sini karena aku sambil searching di GSM Arena juga. Ya, ini kalau XZ1 pakai MediaTek Snapdragon 835, dan di XZ2 pakai Snapdragon 845. Dan selebihnya hampir sama-sama lah. Aduh lagi nih dibuka tutup aplikasi. Tak. Iya, sedikit lebih cepat di XZ2. Tak. Iya, lebih sedikit juga, dan iya, kadang lebih cepat di XZ1, dan kita buka. Ya, secara keseluruhan lebih sedikit cepat di XZ2 emang. Dan kalau aku boleh jujur, kedua HP ini sama-sama nggak ada masalah dari segi performa, sama-sama overkill banget, serius. Ya, kita mulai untuk kamera belakang. Di sini sama-sama satu biji kamera ya. Resolusinya pun sama-sama 19 megapiksel.
Kita langsung menuju kamera untuk melihat fitur-fiturnya sebelum nanti ke hasil contohnya. Untuk fitur-fiturnya, menu-menunya juga kalian bisa melihat sama banget. Foto 19 megapiksel, di situ ada perekaman video juga yang sama-sama bisa mentok di 4K. 4K, terus Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, dan ada fitur stabilisasi juga di kamera belakang, sama-sama bisa aktif pintar mentok di Full HD 30 fps. Kalau di 4K itu mentok di standar sama 60 fps ya. Itu untuk fitur kamera belakang. Untuk fitur tambahnya juga sama-sama ada slow motion 960 fps ya, sama-sama. Kita beralih ke kamera depan. Ya, kamera depan di sini ada sedikit perbedaan ya. Di Xperia XZ1 nggak tahu kenapa lebih jadul, malah lebih tinggi resolusinya, yaitu 13 megapiksel. Tapi kita fokus dulu untuk fitur-fiturnya kamera depan. Seperti ini, fitur dan menunya mirip-mirip banget. Kalau untuk video juga sama-sama mentok di Full HD 30 fps, sama-sama juga ada fitur stabilisasi. Ya, untuk kualitasnya seperti ini. Oke guys, dan ini adalah hasil video dari kedua HP yang sedang aku buat ngerekord secara bersamaan pakai tangan biasa di resolusi 1080 30 fps. Ya, sudah ada fitur stabilisasi. Kita sambil bisa ngecek stabilisasinya bagus mana. Wow. Jalan sedikit cepat. Oke, dan ini adalah hasil video dari kamera depan di resolusi sama mentoknya, yaitu 1080 pixel 30 fps. Cuma untuk resolusinya beda, untuk resolusi kameranya beda. Kalau di XZ2 ini cuma 5 megapiksel dan di XZ1 13 megapiksel. Bagus yang mana, real life-nya kalian bisa menilai. Yang pasti udah distabilisasi keduanya ya. Ya, BTW kedua HP ini sama-sama memiliki audio speaker yang sudah stereo speaker, peletakannya di depan bagus banget, jadi langsung menghadap ke muka, dan posisinya sama-sama di bagian atas dan di bagian bawah. Untuk kualitasnya seperti apa? Cuma ada sedikit perbedaan guys. Kalau di XZ2 ini ada namanya fitur dynamic vibration, jadi sedikit lebih bisa bergetar-getar kalau kita muterin suara. Ya, kita coba tes. Ya, kalau menurut aku sedikit lebih enak di XZ2, lebih ngebass, lebih keluar suaranya dan lebih bulat. Ditambah lagi ada dynamic vibration yang sedikit lebih getar-getar, ya lumayan lah. Kita ngomongin kapasitas dulu ini. XZ1 cuma 2700 mAh dan di XZ2 3060 mAh. Sama-sama USB Type-C, support pengecasan cepat 18 watt.
Ya kedua HP ini kalau ngomongin ngecas-ngecasan aku nggak ada keluhan, sama-sama cepet. Tapi ngomongin masalah daya tahan lebih awet yang mana nih? Ya, jujur aku udah menggunakan HP ini keduanya dan di X2 lebih awet screen on time-nya yang aku rasakan sekitar 5 jam. Itu pakai jaringan data. Kadang kalau rada berat dikit sekitar 4 jam. Tapi kalau di X1 ini sekitar 3 sampai 4 jam aja. Ya, fitur seperti NFC sama-sama ada di kedua HP ini dan IP rating IP68 juga sama-sama ada, bisa menclum. Cuma ini karena kondisi bekas jadi kalian perlu sedikit ketelitian, cek pressure, cek body, cek itulah inilah bla 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 kalau nggak mau takut mati. Ya, terus selanjutnya kayak fitur-fitur apa ya? Wireless charging. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau di X2 ini sudah support karena bodinya kaca, di X1 belum. Dan fitur masalah update software kayak fitur-fitur apa ya, mode malam di sini nggak ada di X1. Di X2 ada karena X2 Androidnya juga udah support di Android 10 dan di X1 ini mentok di Android 9. Ya, banyak fitur yang ketinggalan di Sony Xperia X1 dari fitur UI UX, mode gelap dan banyak yang aku nggak bisa aku sampaikan di sini karena terlalu panjang. Kalau menurut aku dengan kondisi bekas sama-sama lebih worth it jelasnya di Xperia X2. Ya, upgrade-nya itu kerasa banget meskipun HP ini sama-sama flagship. Misalnya dari segi desain dan body kalian bisa melihat di Xperia X2 layarnya lebih panjang, lebih bezelnya lebih tipis, lebih kekinian, dan untuk backdoornya juga lebih dari bahan kaca, lebih kerasa premium dari real flagship. Dari segi performa juga kerasa lebih kenceng, dari segi baterai lebih awet, dari segi fitur-fiturnya juga lebih kekinian, mode malam juga hadir. Jadi kencengnya dapat, mewahnya dapat, dan nyamannya juga dapat di Xperia X2. Dan ada satu lagi, otomatis nyarinya lebih enak karena umurnya lebih muda, jadi kalian kemungkinan mendapatkan unit yang lebih bagus lebih banyak daripada X1 yang umurnya lebih tua. Otomatis unitnya mulai ada kayak sakit-sakitan. Ya, menurut kalian gimana? Lebih worth it mana? Tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.